Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali diperjumpakan Allah, insya Allah di pertemuan yang berbahagia ini dalam mentoring online pekan Instagram. Semoga menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, menjadi majelis ilmu, di mana menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan, serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di Telaga Al-Hausar di Yaumul Kiamah nanti. Oke, teman-teman, hari ini kita masuk ke pembahasan bagaimana Instagram kita bisa mendapatkan followers dan dari followers tersebut bisa closing ke produk yang kita jual. Nah, ada dua cara yang tadi ya. Yang pertama adalah lewat konten, yang kedua lewat paid ya. Jadi silahkan sahabat mau milih dua-duanya atau milih salah satu silahkan ya, nanti disesuaikan dengan produk sahabat masing-masing. Gitu. Nah, jadi di sini saya udah nyiapin tabel ya. Ini tabel penjadwalan. Silahkan nanti insya Allah ya habis ini akan kita share slide-nya. Sahabat bisa akses ya di http://bit.ly/pvfim gitu. Jadi ini contoh penjadwalan yang sudah kita buat ya tabelnya ya. Nah, di sini ada yang namanya tanggal, ini tanggal kita posting. Kemudian di sini hari ya. Hari kita posting, kemudian ini jam. Nah, jam itu nanti menyesuaikan dengan target market kita. Jadi ini sebagai contoh kalau target market saya itu adalah seorang muslimah gitu ya. Nah, terus di sini ada yang namanya detail ya. Oh ya, ini dulu jenis konten. Nah, teman-teman masih ada yang ingat nggak jenis konten yang kemarin kita pelajari ada 3 ya. Konten apa aja? Boleh ditulis di kolom komentar. Kemarin konten yang kita pelajari ada 3 jenis. Itu ada konten apa saja? Ayo, siapa yang ingat? Itu. Ayo, siapa yang ingat jenis konten? Kalau ingat silahkan ditulis. Kalau nggak ingat bilang nggak ingat gitu ya, biar kita tidak saling menunggu gitu. Itu. Ayo, siapa yang masih ingat jenis konten ya, produk, value dan engagement. Oke. Jadi kita pilih, kita hari Ahad misalkan pengen konten apa? Konten engagement. Kenapa Mas Latif kok Ahad engagement ya? Karena nggak mau jualan gitu kan. Jadi fokus hari Ahad ya membangun interaksi gitu kan. Karena jualan paling tinggi kan biasanya selain hari Ahad. Nah, ya ini alasannya teman-teman bisa menyesuaikan dengan apa ya skema penjualan teman-teman ya. Kemudian jenis engagement ada apa saja? Ada yang masih ingat jenis konten engagement ada apa saja? Nah, ini Mbak Eri betul nih. Jenis konten engagement ada apa saja kemarin? Ya, pertama giveaway. Ya, terus apa selain giveaway? Yang untuk memperbanyak interaksi. Ayo, ada yang masih ingat? Untuk memperbanyak interaksi, jenis kontennya apa saja? Kuis, betul. Ya, terus apa lagi? Selain kuis, ada testimoni. Kalau testimoni itu termasuk konten value ya, konten value. Nah, kuesioner. Nah, masih ingat ya? Masya Allah, Mas Tito luar biasa. Ya, quotes ya, quote, quiz, kuesioner ya, pakai Q semua ya, quote, quiz, kuesioner dan giveaway. Oke, jadi diisi jenisnya di sini. Ini jenisnya ada quotes, quiz, kuesioner. Nanti terserah teman-teman mau ngisi apa gitu kan. Nah, terus di sini ada nama produk kita, ya, nama produk yang mau dibuat giveaway, misalkan gamis Nayara, gratis 2 gamis Nayara. Nah, kasih kurung boleh. Ya, karena ini saya udah terbiasa ngasih giveaway, jadi saya ngasih tulisannya nggak terlalu detail ya. Tapi kalau teman-teman untuk mendetailkan ke tim di fase awal ya boleh
gamis Nayara, kemudian dikurung hadiah 2 pieces gamis Nayara, misalkan seperti itu. Kemudian setelah kita buat penjadwalan ini, ya kemudian tugas dari tim ya content writer membuat copywriting, tugasnya desainer membuat feed dan postingan stories, dan tugasnya advertiser itu mengupload gitu ya. Nah, biasanya content writer sama advertiser ini satu orang ya. Jadi orangnya sama, ini bisa dia juga merangkap sebagai content creator juga bisa gitu. Tapi yang biasanya kalau desainer grafis ya dipisah gitu. Jadi feed sama stories ini desainer grafis sendiri, kemudian content writer sama advertiser ini biasanya sendiri. Jadi minimal ada 2 orang. Kalau kita masih ngerjain sendiri ya berarti nggak apa-apa. Kita kerjain semua, tapi biasanya kalau kita masih ngerjain sendiri ya desainnya nggak terlalu detail ya, biasanya pakai Canva, pakai PowerPoint gitu kan, sekarang banyak yang jual template-template seperti itu gitu. Tapi yang jelas ada 4 fungsi ini. Nah, terus untuk pemilihan jamnya di sini ada 4 ya, 4 pengklasifikasian, dan ini data dari Huffington Post, dan ini diriset dari 1 juta influencer pengguna Instagram di seluruh dunia. Jadi bukan cuma di Indonesia, tapi juga di India, di US, di Brazil gitu kan, di Turki. Jadi diriset ke 1 juta pengguna Instagram secara random di seluruh dunia. Nah, kemudian apakah data ini relevan dengan dengan di Indonesia? Apakah relevan? Karena ini kan seluruh dunia gitu kan. Nah, ternyata setelah saya riset relevan gitu. Jadi masih masih hampir sama dengan yang ada di Indonesia. Maka akhirnya saya menjadikan data ini sebagai acuan awal. Meskipun data ini tidak selalu benar ya, karena kan tergantung lagi siapa menjadi followers kita. Cuman untuk awal-awal ini setidaknya mendekati benar gitu ya. Nah, di pagi hari sahabat bisa memposting antara jam 2 pagi sampai jam 7 pagi gitu. Ya, kalau sahabat pengen, Mas, saya mau postingnya sehari 1 kali. Ya, kira-kira mau kapan? Bisa pagi, bisa malam kalau 1 kali ya. Kemudian jamnya jam berapa? Oh, ternyata di sini ada data jam 2 sampai jam 7 gitu ya. Nah, jam ini apakah jelek? Enggak, ini masih tinggi kan? Ya, meskipun ada cekungan tapi di sini tetap masih tinggi kalau dibandingin di sini. Itu. Jadi sahabat bisa memilih kalau enggak jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7. Itu. Tapi memang paling bagus itu jam 2 atau jam 7 ya. Gitu. Nah, kenapa jam 7 itu rame ya? Karena biasa kan orang belum melakukan aktivitas ya, belum bekerja, belum sekolah. Jadi jam 7 itu biasanya mereka masih scrolling, main Instagram. Kemudian kenapa jam 2 rame? Karena di situ nggak ada kompetitor. Kalau kita upload kemudian jam 2 malam, ya mungkin yang nonton lebih sedikit, tapi kan yang upload juga sedikit gitu loh. Jadi kita bisa lebih unggul ya di jam 2 itu. Kemudian kalau jam siang itu jam 11 atau jam 13. Jadi sebelum ya, jangan pas istirahatnya ya. Jangan pas istirahatnya. Jadi sebelum sama pas setelah istirahat ya. Biasanya jam istirahat kan jam 12 ya. Nah, di sini jam 12.30. Nah, ya kan. Jadi jam 11 atau jam berapa? 12.30. Nah, itu biasanya orang cukup rame nonton handphone ya. Gitu. Kemudian kalau sore itu jam 15 atau jam 17. Kalau jam 15 itu biasanya anak-anak SMA gitu kan, mereka udah pulang. Gitu. Kalau market kita seorang yang bekerja itu biasanya jam 17 itu mereka baru selesai bekerja, kemudian mereka pegang handphone. Jadi tergantung market kita. Kemudian kalau malam itu jam 19 atau jam 22 gitu ya. Jadi biasanya kan selepas sholat isya ya, atau di antara sholat isya itu biasanya mereka sudah banyak waktu free-nya. Kemudian kalau sampai malamnya, sampai jam berapa biasanya banyak orang yang aktif tuh sampai jam 10 malam. Apalagi kalau target market kita adalah orang dewasa ya, karena orang dewasa itu biasanya
tidurnya itu lebih terakhir ya daripada anak-anak itu. Kecuali target market kita Gen Z atau di bawahnya Gen Z atau apa bawahnya Gen Z belum ada ya namanya ya. Jadi kalau dewasa biasanya sampai jam 10 malam. Nah, tugas teman-teman adalah menentukan sehari mau posting berapa. Gitu, ya. Maksimalnya 4 ya, setiap 6 jam sekali karena kalau lebih terlalu dekat nanti biasanya agak turun engagement-nya. Nah, sekarang ditentuin sehari mau posting berapa dan kalau misal posting satu itu saya sarankan kalau tidak pagi malam karena ini yang paling tinggi pagi atau malam. Kalau cuman posting satu atau sore boleh ya. Jangan siang kalau cuma sehari satu. Nah, kalau sehari dua ya pagi, sore atau pagi malam gitu. Kalau sehari tiga bisa pagi, sore, malam ya. Jadi itu. Kalau sehari empat itu bisa pagi, siang, sore, malam gitu. Jadi diambil aja yang yang dari data ini yang paling tinggi yang mana gitu. Nah, sebagai contohnya market saya adalah mahasiswi ya. Nah, kapan sih mahasiswi pegang handphone dan ternyata setelah saya beberapa kali riset itu rata-rata ketika jam makan pagi, siang dan malam. Ya, pagi, siang dan malam. Nah, makanya saya memasang jadwal itu ketika mahasiswa itu makan pagi, siang dan malam. Maka jam 7, jam 13 dan jam 19. Nah, atau misalkan target market kita ibu rumah tangga. Ya. Jadi kapan ibu rumah tangga itu pegang handphone? Biasanya sebelum anaknya bangun, kemudian istirahat siang dan istirahat malam. Atau bisa juga ya istirahat siangnya diganti istirahat sore ya karena biasanya siang masih repot ya, masih banyak pekerjaan, maka diganti misalkan jam 17 gitu. Nah, tugas teman-teman ya silahkan nanti ditentukan kira-kira mau posting berapa kali, kemudian jam berapa ya. Nah, monggo silahkan sahabat boleh tulis dulu di kolom komentar sehari mau posting berapa kali ya, sehari posting berapa kali dan dipilih jamnya mau jam berapa. Gitu. Itu yang pertama dulu, kita ngejar penjadwalannya dulu. Nanti kalau teknik kontennya nanti setelah ini ya. Gitu. Kita ngejar penjadwalannya dulu, kita ngejar konsistensinya dulu gitu. Silahkan boleh tulis di kolom komentar sehari mau posting berapa, terus mau milih jam berapa. Silahkan dan boleh dikasih keterangan produknya. Misalkan produknya gamis sehari posting 3 kali jam A, B, C gitu. Yuk teman-teman silahkan boleh ditulis terlebih dahulu. Oke. Kalau Mbak Eri 3 kali, paginya jam berapa, siangnya jam berapa, malamnya jam berapa. Jadi langsung ditentuin ya, langsung ditentuin jamnya. Dan produknya Mbak Eri apa? Karena kenapa? Karena kalau produknya fashion, ya fashion itu cocok sehari 3 kali. Tapi kalau produknya jasa, sehari 3 kali itu sepi. Biasanya seperti itu. Ya produk jasa itu maksimal 2 kali. Untuk kayak saya biasanya kan juga posting ya edukasi tentang bisnis. Itu ketika sehari 3 kali itu turunnya anjloknya luar biasa. Gitu. Jadi malah turun kalau produknya jasa. Gitu. Jadi sehari cukup sekali kalau jasa. Jadi tidak bisa dipukul rata tergantung produknya. Kalau skincare itu bisa sehari 1 sampai 2 kali gitu. Ya kenapa? Karena orang lihat fashion itu kan banyak angle yang bisa dimainkan. Sedangkan produk jasa itu biasanya ketika terlalu banyak edukasi mereka bosan. Kalau produk skincare misalkan terlalu banyak ya agak terlalu banyak angle yang bisa dimainkan kalau skincare gitu. Jadi ini menyesuaikan produknya tidak harus 3 gitu ya. Menyesuaikan produknya atau teman-teman bisa melakukan riset. Nah, terus Mbak Riri ya planningnya jam 7, jam 12.30 dan jam 28. 28 maksudnya jam berapa? Jam 8 ya. Jam 8 malam ya. PM ya. Oke. Oke. Siap Mbak Riri apa produknya Mbak? Ya disesuaikan dengan 2 kali pagi dan malam. Oke, siap. Boleh boleh malam, boleh sore ya. Di riset aja Mbak Tiwi gitu ya. Kemudian dari Bunda Hulwah 3 kali pagi jam 12, jam 20. Ya, siap produknya fashion 3 kali boleh. Kalau produk palu gada tergantung marketnya. Kalau marketnya itu menengah bawah dan produknya banyak angle yang bisa dimainkan,
ya mungkin 3 kali bisa gitu ya. Intinya kita harus tahu kadar orang jenuh gitu loh. Jangan sampai kita terlalu sering hingga orang itu jenuh lihat postingan kita gitu ya. Jadi kalau mereka tidak jenuh dengan 3 kali sehari ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia 2 kali aja udah bosen ya, ya jangan dipaksain karena nanti akhirnya malah engagement-nya bisa turun gitu. Oke, terus bentar ya. Oke. Terus dari Mas Imam ya 3 kali ya, pagi, siang, dan malam. Paginya jam 4:30. Oke, 4:30 apa itu? Berarti targetnya orang-orang yang sholat subuh di masjid ya. Misalkan produknya gamis, koko ya kan, atau koko ya tepatnya koko karena kan yang sholat subuh di masjid kan rata-rata laki-laki kan gitu. Sedangkan perempuan masih biasanya di rumah gitu. Kemudian homeschooling ya, jam 9 dan jam 14. Itu homeschooling itu anjlok loh Mas Dandang ya, jam 9 ya. Kenapa? Karena jam 9 itu banyak orang sudah aktivitas gitu. Biasanya cuman tetap harus by riset ya. Itu kan acuan awal. Nanti bisa dibandingkan. Tapi biasanya jam 9 itu jam sibuk. Jam golden time ya. Kayak itu tuh jam produktif gitu. Jadi biasanya orang malah sepi di situ akses sosial medianya. Itu jam 14 juga orang tuh sudah kerja gitu. Nanti coba di riset Mas Danang ya. Skincare 2 kali posting jam 19.30 dan 18.30. Oke. Angkringan ya sekali sehari enggak masalah ya. Oke. Kemudian planningnya 7 oke. Itu jam 7, jam 12.30 dan jam 8 ya. Produknya medical garment, market mahasiswa, kedokteran, keperawatan, dokter. Oke, asalkan ada angle yang menarik untuk diangkat ya, artinya tidak membuat orang jenuh nggak masalah gitu dengan produk tadi ya, medical garment ya. Oke, terus dari Mas Imam jam 14.30, 12.30, jam 20 siap tanaman hias ya. Oke. Oke teman-teman, ini Dokter Match jam 9 sampai jam 20. Nah, jam 9 itu biasanya sepi Dokter Match ya biasanya ya. Karena jam 9 itu kan orang udah pada kegiatan, udah kerja gitu. Biasanya kalau pengalaman saya itu agak sepi. Jadi kalau bisa sebelum kerja atau pas istirahat siang atau pas pulang kerja itu. Itu terus dari Mbak Widuri 2 kali jam 9 dan jam 20. Oke. Siap. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang fundamental mindset ya. Mindset gimana sih agar Instagram kita itu rame. Ya. Gitu. Rame bukan hanya dalam artian followersnya rame gitu, tapi penjualannya juga rame. Oke. Saya mulai dari pertanyaan biasanya. Ketika saya bahas mindset, saya mulai dari pertanyaan karena saya harus menggali mindsetnya teman-teman terlebih dahulu sebelum saya sharing gitu. Saya mulai dari pertanyaan di sini. Oke. Ini ada 3 elemen marketing. Yang pertama itu produk. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah service. Yang ketiga adalah marketing. Nah, menurut teman-teman ya, ini 3 elemen ini mana yang paling banyak menghasilkan closing? Nah, jadi kalau teman-teman suruh milih salah satu ya, mana yang harus dimaksimalkan produknya, servisnya, marketingnya, mana yang paling efek ke penjualan. Nah, mana? Ke produk dan servis ya. Kalau sudah pernah baca buku CRM saya udah tahu gitu. Oke, kedua ya, produk dan servis. Ya, ada yang jawab marketing? Ketiganya harus salah satu ya, nggak boleh ketiganya. Betul semua, tapi kita lihat yang paling banyak yang mana. Oke, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngomong marketing, ya, misalkan saya ngomong marketing. Nah, marketing itu menurut data dari HubSpot, ya, HubSpot ini adalah salah satu konsultan digital marketing ya, dan digital marketing atau bisnis yang salah satu terbesar di dunia, termasuk yang mencetuskan flywheel marketing. Itu ada data bahwa ya
eh, pekerjaan yang paling tidak terpercaya di dunia. Nah, itu ternyata salesperson, car salesman, broker, marketers itu tuh hanya dipercaya 1-3% orang. Jadi termasuk ya salah satu pekerjaan yang tidak dipercaya. Itu artinya apa? Kalau kita ngomong, kita menyampaikan produk kita sendiri, ya kita presentasi sendiri, oh produkku ini bagus, produkku ini kayak gini, produkku ini fiturnya kayak gini. Kita nyeritain dari sudut pandang kita, itu insya Allah hasilnya sepi. Gitu ya. Jadi kalau kita nyeritain dari sudut pandang kita sendiri, itu nggak salah gitu loh, nggak salah gitu loh. Tapi kalau dibandingkan dengan kita nyeritain tapi bukan dari kita sendiri, itu ternyata kalau kita nyeritain dengan kita sendiri itu lebih lebih sepi gitu. Jadi kalau kita nyeritain dengan sudut pandang kita sendiri itu orang ternyata tidak percaya. Itu. Ya teman-teman kira-kira kalau ketemu sama dengan marketing, itu teman-teman cari social proof-nya dulu enggak? Misalkan nih, teman-teman pengen beli pengen ikut misalkan, pengen beli buku misalkan. Teman-teman biasanya nyari reviewnya dulu enggak? Nah, teman-teman pengen ikut workshop, biasanya nyari testimoninya dulu enggak? Ayo, teman-teman, ya, ketika pengen beli sesuatu, teman-teman nyari reviewnya dulu atau langsung beli? Kalau online ya, kalau online. Yuk, boleh dikasih feedback. Cari reviewnya dulu. Nah, itu tandanya kita tuh nggak percaya. Kita nggak percaya sama marketing, makanya kita memastikan marketing itu betul, jujur gitu kan. Maka kita cari reviewnya dulu. Nah, berbeda dengan produk dan service. Kalau produk kita itu bagus, ya, servis kita itu ramah, ya, kita analoginya adalah berkunjung di sebuah tempat restoran, kemudian produknya itu enak, murah, porsinya dapat banyak. Wah, udah enak, murah, porsinya dapat banyak. Selain itu pelayanannya ramah gitu. Kita disambut ketika hujan, kita dipayungin gitu kan. Nah, kita diajak ngobrol, dikasih hadiah hidangan penutup misalkan buah potong gitu kan atau salad buah. Kita diperlakukan dengan sangat baik di restoran tersebut. Kira-kira teman-teman kalau mendapatkan experience kayak gitu, teman-teman akan ngomong atau tidak sebagai pelanggan? Ya, kalau teman-teman jadi pelanggan, dapat experience produknya enak, murah, ya, gede gitu kan, porsinya besar, terus servisnya bagus, teman-teman akan ngomong nggak? Oh, besok kalau kita mau ke restoran ke situ aja yuk gitu. Ketika ada keluarga kita pengen ngajak, kemudian yuk ke situ aja yuk, atau kita misalkan ada teman kantor, kita mau ngobrol kemana yuk ke sana yuk gitu. Atau kita pengen diskusi dengan seseorang yuk ke sana. Teman-teman akan condong merekomendasikan restoran itu atau tidak? Nah, ketika mendapatkan experience produk dan service yang bagus. Ya, cerita ke teman, ya Mbak Tiwi, pasti gitu kan. Nah, terus angkringan ya, angkringan dulu pasti gitu. Nah, makanya teman-teman, PR-nya kalau teman-teman pengen akun Instagramnya konversinya tinggi, ya akun Instagramnya konversinya tinggi, ya. Apalagi diulangi. Pengen konversinya tinggi, PR teman-teman jangan cerita lewat sudut pandang kita. Tapi ceritalah dengan sudut pandang pelanggan. Gitu. Ya, ceritalah dengan sudut pandang pelanggan. Ya, teman-teman ya. Gimana caranya, Mas? Sudut pandang pelanggan. Jadi, teman-teman, ketika kita menjalankan sebuah proses yang namanya adalah proses bisnis, goal kita itu tidak terhenti di closing. Ya, ingat ya teman-teman ya, goal kita tidak berhenti di closing. Ya, diulangi. Jadi goal kita tidak berhenti di closing. Goal kita harus berhenti di testimoni. Gimana pelanggan ini bisa memberikan testimoni? Ya, kalau di workshop CRM atau di buku CRM itu saya sharing. Gimana caranya agar orang ngasih testimoni? Oh, dikasih resi H+1. H+3 di follow up produknya ada sampai atau belum. Kemudian H+4 ditanyain produknya ada yang pas atau enggak, ada yang salah atau tidak. Kalau salah kita ganti yang baru. Di H+14 kita tanyain ada yang enggak nyaman atau enggak, kemudian kebesaran atau tidak, pas atau tidak. Kita nanyain. Nah, feedback itulah testimoni.
Itu jadi di setting sampai goalnya adalah testimoni, ya. Nah, kalau dalam workshop ini ya Triple Wow yang kemarin kita bahas juga, itu settingnya dari segi service dan produk dan marketingnya kita setting agar goalnya adalah testimoni. Betul, harus perbanyak testimoni. Nah, tugas kita di Instagram itu simple, ya. Testimoni itu termasuk konten value, ya. Kalau kita pengen growth lewat konten, maka perbanyak konten value, salah satunya testimoni. Jadi, kalau kita pengen goal lewat konten, maka tugas kita cuma merepost testimoni. Gampang nggak merepost testimoni? Nah, teman-teman, ya dari pelanggan upload, kemudian teman-teman repost. Gampang nggak sih nge-repost? Gampang nggak nge-repost? Butuh konten creator nggak? Gimana? Siapa yang setuju? Gampang? Nggak gampang. Nyari testimoninya memang nggak gampang, tapi nge-repostnya gampang kan? Tinggal pakai aplikasi aja kan? Nah, salah satu contohnya yang growth lewat testimoni, saya kasih contoh ya teman-teman ya. Bentar, tak kasih contoh biar teman-teman semakin mantap. Ya, ini. Oke. Ya. Oke. Gimana caranya agar kita bisa growth lewat testimoni? Salah satunya adalah ya ini salah satu yang kuat menjalin flywheel ya, yang sering kita jadikan study case, Shop Sapi Pak Bayu. Ini semuanya yang diposting di sini hampir 99% adalah testimoni. Coba kita lihat ini. 2019 aku mampir dan bentar ya, saya setting soundnya dulu, soundnya agak bocor tadi. Bentar ya, ditunggu ya. Ya, oke. Ini ya. Nah, ini contoh ya. Terus ini juga testimoni. Oke. Contohnya lagi. Terus misalkan ini. Nah, dan seterusnya. Banyak ini juga nih. Ya kan? Semuanya hampir yang namanya testimoni. Pertanyaannya teman-teman, ketika teman-teman melihat testimoni ini, teman-teman jadi pengen beli atau tidak? Nah, ini jujur aja, kalau nggak mau beli nggak apa-apa gitu kan. Jujur aja, kalau teman-teman lihat postingan yang semuanya testimoni, ya, itu teman-teman jadi kepengen beli atau tidak? Jujur ya, pengen beli. Nah, angkringan ya, angkringan dulu Jo pasti harus pakai testimoni ini kan produknya angkringan kan. Penasaran? Coba teman-teman ada nggak akun Instagram yang produknya itu belum banyak testimoninya, ya? Nah, contohnya ya apa? Contohnya ada nggak? Ada request nggak, Mas? Ini Mas postingan yang tertemplate belum ada testimoninya. Ada nggak teman-teman? Ayo ada nggak contohnya? Contohnya ya kita bukan banding ya, cuman kita kayak bukan bukan termasuk terus oh ini restorannya ini enggak, cuman kita coba banding secara kontennya gitu ya jadi biar nggak ada orang yang merasa tersinggung gitu ya. Nah contohnya di warung steak ya, ini salah satu juga yang jadi langganan saya. Ini bagus nggak fotonya menurut teman-teman? Sama-sama sapi ya, bagus nggak fotonya? Yang setuju fotonya bagus siapa? Mas Angkringan Duljo ini bagus. Oke. Siap Mas Rizky. Lewat ini dulu ya, lewat chat dulu tanyanya ya. Nanti setelah ini.
Oke, yang setuju foto ini bagus siapa? Ini bagus nggak fotonya? Bagus. Nah, pertanyaannya teman-teman, ketika lihat ini, ya, ketika lihat ini, sama lihat punyanya Sop Sapi Pak Bayu, saya close dulu ya ini ya. Sama lihat Sop Sapi Pak Bayu mana tadi? Nah, tak buka lagi. Sop Sapi Pak Bayu. Sate ya, sate. Mana tadi? Belum muncul. Gini ya, sop dan sate sapi Pak Bayu. Oke, jadi teman-teman coba ya, kalau teman-teman sebagai pelanggan lihat ini sama lihat ini, kepengen beli yang mana? Nah, jujur aja gak apa-apa. Maksudnya kalau saya salah atau saya kurang tepat kan teman-teman bisa kasih feedback. Gitu. Ketika lihat ini ya sama ini, teman-teman kepengen beli yang mana? Kalau misal teman-teman sama-sama pengen makan kemudian bingung ya, logistiknya ya, oke siap, nggak apa-apa ya kita objektif ya sesuai jawaban teman-teman. Gitu, lebih kepengen tertarik pengen beli yang banyak reviewnya atau yang ada sticknya, yang memang fotonya kita buat sendiri gitu. Nah kalau ini review teman-teman ya. Gitu sticknya. Oke, macam-macam. Nah, ini ada reviewnya sih. Cuman kalau kita cuman ngasih contoh tadi kan yang atas, maksudnya yang ini jangan sampai ke bawah-bawah ya. Ya kayak gini. Oke. Sampel makannya pas bikin hujan bikin lapar, Masya Allah. Oke. Jadi teman-teman ya, ternyata ternyata setelah hadirnya review ini ya, Pak Bayu itu omsetnya meningkatnya luar biasa. Itu dan sampai mendisrupt ya semua restoran yang ada di sebelah-sebelahnya, karena di daerahnya Pak Bayu itu hampir banyak restoran dengan brand-brand besar. Jadi kayak berjejer gitu ya. Dan ternyata yang paling ramai tempatnya Pak Bayu gitu. Dan ternyata kalau kita ngomong angka ya, dengan adanya review seperti ini penjualannya meningkatnya luar biasa. Gitu. Ya, teman-teman boleh memilih yang setik atau milih ini, monggo silahkan. Tapi kalau kita ngomong data ternyata ini yang lebih banyak penjualannya. Gitu. Jadi teman-teman tugasnya adalah ketika pengen akun Instagramnya growth dan coba kita lihat ya engagementnya ini 300, ini 9.000, ini 295, ini 400, ini 365. Ini engagementnya. Coba kita bandingin. Wah ini juga gede, ini 200. Gede juga ya. Tapi followersnya wow gede, sama-sama gede ya, 200 sama 24 kalah ini. Ini baru 24.000 loh ini, udah bisa nyamain ya kan. Nah itu, jadi teman-teman engagementnya ternyata lebih gedean yang ini kalau kita lihat dari followers gitu ya. Jadi teman-teman kalau teman-teman pengen growth dari segi konten ya, kemudian pengen penjualannya tinggi, naik, maka perbanyaklah konten testimoni. Nah, ini contohnya siapa yang cocok? Yang cocok satu punyanya Mas Angkringan Doljo, jadi cocok dengan memperbanyak testimoni. Ya. Kemudian punyanya Mbak Eka ya, Mbak Eka pepes ya, Mbak Eka ya. Nah, itu juga cocok dengan memperbanyak testimoni. Jadi produk yang memungkinkan banyak testimoni itu cocok. Ya, produk yang memperbanyak testimoni itu cocok. Nah, pertanyaannya gimana Mas cara memperbanyak testimoni? Nah, ini saya bukan ini ya, bukan closing ya. Nah, kalau teman-teman pengen memperdalam bagaimana cara memperbanyak testimoni, silahkan baca buku CRM. Karena itu pembahasannya memang bagaimana cara memperbanyak testimoni. Gitu ya. Itu buku anak nanti alternatif yang kedua gitu kan. Sabar ya. Sabar. Jadi yuk kira-kira siapa yang cocok dengan memperbanyak testimoni? Siapa? Contohnya teman-teman yakin, yang sudah yakin Mas, kalau ini perbanyak testimoni ini akan rame nih. Siapa yang merasa produknya pas dengan testimoni? Kita baru ngomong satu loh, ini belum yang banyak, belum yang lain ya. Itu. Siapa yang merasa wah ini produkku perbanyak testimoni bagus nih gitu. Siapa? Tadi ada Mbak Eka, kemudian ada Mas Angkringan ya, skincare. Oke, kita perbanyak. Kita coba
teliti lagi ya, skincare ini apakah bagus dengan testimoni? Tergantung skincare-nya. Kalau skincare-nya itu jerawat, bagus. Karena ada before after, itu bagus. Gitu. Tapi gimana caranya agar orang nge-review? Nah, itu yang berat kan. Orang mau nge-review lewat video itu kan berat sekali, teman-teman. Tapi nggak masalah, bisa screenshotan ya, bisa screenshotan kemudian minta fotonya diedit nggak masalah. Itu bisa. Skincare bisa ya. Tapi ada alternatif lain kalau skincare selain testimoni. Cuman kalau testimoni juga nggak apa-apa gitu. Nah, itu tergantung teman-teman mau milih yang mana. Nah, contohnya C-Channel. C-Channel ini coba mereview produk-produk skincare dengan membuat tutorial. Nah, jadi selain testimoni adalah tutorial. Kalau kita pengen growth lewat konten, perbanyaklah yang namanya apa? Tutorial. Kenapa sih tutorial itu bisa naikin followers? Karena tutorial itu biasanya di-share. Ketika di-share berarti jangkauannya semakin gede. Ya, sama impresi Facebook juga ditambah gede. Nah, syarat memperbanyak followers kan memperbanyak jangkauan. Ya, jangan harap followers kita nambah kalau jangkauan kita masih segitu-gitu aja. Makanya share yang tinggi biasanya dihadirkan oleh yang namanya apa? Apa? Tutorial ya. Nah, contoh tutorial seperti apa? Contohnya ini ya, contohnya. Oke. Ini bukan skincare ya, ini kosmetik ya. Gitu. Jadi salah satunya bisa dengan tutorial ya. Kalau produknya kosmetik, kalau skincare ya tergantung. Kalau mau ditonjolkan manfaatnya, ya itu bisa testimoni. Gitu. Jadi goalnya adalah memperbanyak testimoni. Nah ini contoh teman-teman misalkan ini juga ini kosmetik ini. Gitu. Ya itu contoh kalau teman-teman produknya memungkinkan untuk dibuat tutorial. Atau ada juga apa ya? Produk misalkan fashion. Teman-teman produk fashionnya ini produk fashion dengan konsep style misalkan apa ya? Konsep yang baru booming sekarang kan K-pop gitu kan. K-pop misalkan saya pengen ngangkat konsep K-pop tapi syar'i Mas gitu. Bisa karena konsep K-pop kan ciri khasnya biasanya berlayer-layer gitu kan, ada jaketnya, ada dalemannya. Bisa misalkan kita buat angkat itu kemudian kita buat mix and match kayak gitu juga bisa. Gitu. Jadi perbanyaklah konten yang memungkinkan orang untuk share. Gitu ya. Jadi perbanyak konten yang memungkinkan orang untuk share. Jadi itu tutorial ya. Tadi ada testimoni, yang kedua adalah tutorial. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga itu yang paling rame. Sebentar, saya coba kalau kalau contoh, nah contoh fashion di sini. Cuman saya nggak mau muterin ya karena tidak menutup aurat gitu. Jadi teman-teman niatin aja untuk belajar gitu ya. Nah, jadi ini contoh tutorial mix and match dan ini cukup viral juga di TikTok. Nah, teman-teman bisa contoh di sini. Kalau teman-teman memang produknya banyak fashion, kemudian perbanyaklah mix and match kayak gini. Nah, itu bisa membuat orang pengen share ya. Itu ya. Itu contoh. Terus ada juga jilbrief misalkan ya. Ini. Nah, jilbrief. Nah, jilbrief itu sering buat apa konten-konten video kayak gini. Nah, cuman ini belum mix and match tapi juga cukup menarik ya. Cuman kalau dibuat mix and match itu kemungkinan
bisa lebih ramai lagi viewersnya. Gitu ya. Jadi apa contohnya seperti ini, cuman kalau mau didalemin lagi nanti masuknya teman-teman buat mix and match. Jadi orang tuh untuk memadukan stylenya itu punya banyak alternatif. Kalau kayak gini kan masih terlalu hard selling ya. Tapi kalau mix and match itu sifatnya sharing gitu. Jadi tidak seperti ini tapi mirip seperti ini gitu. Itu kalau untuk buku sastra. Nah, nanti dulu sabar buku ya. Buku sabar. Nah, kemudian yang terakhir adalah contohnya ada satu akun Ustadz ya, Ustadz Hanan Ataki itu yang growth-nya luar biasa, sekarang sudah ini hampir 9 juta. Dan setiap hari di akunnya Hanan Ataki sering-sering kayak gini. Nah, itu contohnya. Terus ada juga yang duduk kayak gini biasanya. Nah, itu. Nah, ini contoh untuk teman-teman yang produknya jasa gitu. Termasuk saya juga baru bangun ya konten di TikTok itu edukasi-edukasi seputar pertanyaan yang sering ditanyakan oleh reseller. Oh, nggak ada suaranya. Suara saya hilang. Oh ya Allah, ya. Soalnya ya gitulah, nanti dicari sendiri ya. Nanti dicari sendiri, didengerin gitu. Intinya menjelaskan Ustadz Hanan Ataki tentang sedekah, dan bagi yang pengen bersedekah, diajak bareng-bareng untuk bersedekah, program-program sosial, dakwah dan lain-lain gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman punya produk yang sifatnya edukasi ya, bisa bimbingan belajar, bisa intinya jasa ya, jasa kemudian edukasi, teman-teman bisa membuat konten seperti ini gitu. Nah, contohnya saya tadi membuat baru membangun konten di TikTok itu reselleracademy.id. Itu sifatnya saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh reseller gitu. Jadi itu alhamdulillah ya, setiap hari udah ada banyak yang follow ya. Tapi meskipun belum banyak karena kita belum optimasinya belum maksimal. Nah, seharusnya harus ada endorse, seharusnya juga ada follow unfollow. Jadi di TikTok juga ada follow unfollow, itu harus dijalankan setiap hari, maka itu juga bisa maksimal. Gitu ya. Jadi TikTok dan di Instagramnya reselleracademy.id. Gitu. Jadi teman-teman ini contohnya kalau teman-teman punya produk jasa. Nah, terakhir, Mas, kalau produknya buku ini
yang bagus ini punyanya Mbak Zahra gitu kan. Nah, Mbak Zahra ini sering sharing seperti ini teman-teman. Ya, jadi sharing tentang gini. Oke, nggak ada suaranya ya videonya ya. Bentar, saya tak setting dulu karena saya kan pakai ini ya. Jadi harus dioper dulu. Bentar. Oke, saya share lagi. Contohnya di sini. Seorang anak berusia 10 tahun ditinggal kedua orang tuanya karena terpapar COVID-19. Kisahnya beredar di media sosial, salah satunya diunggah oleh akun Instagram @memoredsos. Anak tersebut bernama Vino. Ia merupakan seorang anak berusia 10 tahun yang berasal dari Kabupaten Kutai Barat. Melansir Kaltengmo, satu keluarga itu terpapar COVID-19. Jadi Mbak Zahra ini bukunya tentang parenting ya teman-teman ya. Jadi setiap hari yang di-share tentang parenting. Banyak orang tua yang merasa insecure karena melihat di Instagram orang tua lain yang membeli material Montessori untuk anak-anaknya di rumah. Nah, kemudian dijelaskan di sini. Nah, cara membuat mainan di rumah itu. Jadi sesuai dengan tema buku yang dijual gitu. Ya, ini contoh cukup ramai ya, hampir 1000-an likes ini yang setiap konten, bahkan ada 2000 likes gitu kan. Followersnya belum banyak 26.000 gitu, tapi sudah segini. Nah, ini contohnya ada juga untuk buku ada Abah Ihsan, ini juga bagus Abah Ihsan. Itu. Nah, Abah Ihsan itu buat video-video penjelasan tentang bentar, yang ini yang contohnya kayak gini. Gitu ya. Contohnya ya, ada seperti ini gitu. Jadi edukasi tentang tema buku yang dijual gitu. Nah, gitu. Jadi kita mengedukasi kemudian meskipun ya nanti di bagian akhir ada jualannya nggak masalah. Gitu. Jadi bisa carousel, bisa YouTube, bisa apa? Bisa video gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ada 3 alternatif konten yang bisa kita pilih untuk kita bisa growth lewat konten. Yang pertama itu adalah perbanyaklah testimoni, yang kedua adalah tadi perbanyaklah tutorial, yang ketiga perbanyaklah edukasi. Dan itu kalau kita mau pakai jalur itu tidak komposisinya tidak dicampur dengan yang lain. Komposisinya itu paling tidak 90% itu harus testimoni semua. Ya. Jadi tidak boleh dicampur dengan hard selling, nggak boleh. Itu harus paling enggak 90%. Kalau bisa 95% itu bagus. Kalau bisa 100% itu lebih bagus. Jadi harus 100% kalau bisa ya. Itu 100% semuanya testimoni. Atau 100% sifatnya tutorial. Atau 100% edukasi. Nah, di situ teman-teman biasanya akan mulai growth. Nah, nanti insya Allah kalau teman-teman pengen tahu KPI-nya, nanti kita bahas di challenge kita yang bisa goal goal tadi, goal kita naik setidaknya 2.000 followers dalam waktu berapa 2 bulan gitu ya. Jadi sebulan 1.000 followers, kita targetin 1.000 followers. Nanti kita akan detailin di situ di mentoring tersebut. Tapi
yang teman-teman bisa lakukan sekarang, itu pun kalau teman-teman belum tahu KPI-nya, insya Allah tetap akan banyak save-nya, akan banyak share-nya, jadi bisa growth meskipun belum tahu KPI-nya, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan ternyata nggak selesai hari ini kita kita bahas semuanya, besok kita akan bahas lewat paid. Paid itu lewat paid promote, lewat endorse, lewat giveaway, dan lewat brand ambassadors. Nah, jadi ternyata besok masih berlangsung untuk mentoring pekan Instagram yang keberapa? Yang selanjutnya keberapa? Pertemuan kelima ya kalau nggak salah ya gitu. Gitu teman-teman, kurang lebihnya insya Allah kita lanjut ke sesi tanya jawab. Sebelumnya semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Ya, Mas Rizky, Mbak Rizky Dwi Novianti, monggo silahkan kalau pengen ditanyakan boleh langsung ditanyakan. Itu apa teman-teman sudah ada gambaran belum? Kalau seandainya teman-teman pengen growth lewat konten ya, teman-teman pengen pakai jalur testimoni, tutorial atau pakai jalur edukasi. Itu kalau besok kita nggak pakai konten ya, jadi kontennya teman-teman nanti kalau besok yang kita bahas itu semuanya hard selling, maka kita nge-push-nya bukan lewat organik tapi lewat paid karena hard selling. Contohnya apa? Yang biasanya hard selling itu fashion itu biasanya langsung ya bajunya yang difoto gitu, jadi benar-benar hard selling, makanya fashion itu butuh paid gitu loh. Nah, jadi itu alternatif kalau teman-teman pengen hard selling ya harus bayar gitu kan. Konsekuensinya itu. Tapi kalau teman-teman pengen tidak terlalu banyak keluar biaya, ya teman-teman konsekuensinya harus punya tim creator, content creator gitu. Gitu. Jadi teman-teman mau pakai jalur kanan atau jalur kiri, atau kalau teman-teman pengen cepat viralnya ya pakai jalur kanan dan kiri. Jadi kontennya bagus plus ada paid-nya di situ, itu luar biasa. Nah, kira-kira mana yang teman-teman mau tempuh, jalur testimoni, tutorial atau edukasi? Atau dari Mbak Angelica, Mbak Christine ya? Mbak Christine, produknya apa Mbak Christine? Oke, ya. Jadi masih ke mute suaranya belum muncul. Oke, teman-teman, kira-kira teman-teman pengen pakai jalur yang mana? Produknya apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Mas, saya produknya ini, saya pengen pakai jalur ini gitu. Ya, Mbak Eri, monggo silahkan. Boleh langsung ditanyakan, boleh, atau tulis di kolom komentar boleh. Monggo silahkan. Makasih Mas untuk waktunya. Siap. Gini loh, saya itu kan memang di masalah madu herbal, ya yang ya pokoknya ya ada madu herbal, ada minyak herbal, ada juga produk-produk lain yang berbau herbal lah intinya. Ya. Nah, selain itu saya juga lagi nyoba juga di fashion, tapi itu nggak sering saya postingnya, nggak sering. Nah, apa sebaiknya saya itu pisahkan semua atau memang boleh di satu Instagram? Karena kalau dipisah-pisah mumet juga ya Mas ya. Mengelola satu akun aja kayaknya kalau ibu-ibu rempong itu kan kayaknya juga bagi waktunya repot gitu loh. Bukan content creator juga kita. Gitu. Jadi gimana Mas enaknya? Apalagi kan tadi saya berencana pengennya sih 3 kali lah, paling tidak 3 kali, yaitu pagi, siang, sore atau malam. Sore atau malam itu saya tergantung kondisi, jadinya pikir gitu. Gimana Mas enaknya? Apa mau dicampur gitu atau mau dipisah lagi? Oke, siap. Matur nuwun Mbak Eri. Jadi kalau mau di semuanya itu market kategorinya berarti toko yang jual perlengkapan muslim misalkan. Jadi setiap perlengkapan muslim bisa masuk di situ, termasuk herbal, termasuk baju. Jadi fokusnya ke perlengkapan muslim. Jadi edukasinya nanti misalkan Mbak
Mbak Eri pengen memperbanyak apa? Memperbanyak edukasi ya. Edukasilah seputar tentang perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan orang dalam kegiatan sehari-hari ya, yang dibutuhkan untuk menjalankan sunnah misalkan. Jadi edukasinya ke situ. Karena rata-rata keluarga pasti butuh baju, pasti butuh herbal kan gitu. Jadi lebih ke situ edukasinya. Itu ya Mbak Eri ya. Oke, Jadi nanti dicoba. marketnya Untuk sekali market saya private ya Mas, nanyanya habis mencoba iya. membangun ini di IG. Oke, siap. Jadi kalau saya ada sebuah prinsip ya yang sering saya share itu adalah kalau kita pengen bisnis kita maksimal ya, kata Coach Fitra juga kalau kita tuh pengen naik pesawat kita bisa mau terbang, itu ancang-ancangnya tuh harus benar-benar jauh dan harus benar-benar kenceng ya. Kalau nggak jauh nggak bisa terbang, kalau nggak kenceng nggak bisa terbang. Gitu. Jadi kita ada sebuah prinsip jangan pernah pegang benda mati gitu. Kalau kita pengen fokus ke berbisnis. Kita pengen fokus ke bisnis, kita pengen fokus ke keluarga, ya jangan pernah pegang benda mati. Ya, artinya apa? Artinya kayak nyapu, kemudian ngepel, nyuci, jemur, nyetrika. Itu kalau bisa jangan kita kerjain, gitu. Itu yang ngerjain bisa kita minta tolong ART misalkan. Itu jadi kita fokus ke hal-hal yang sifatnya bermanfaatnya lebih gede, gitu. Jadi bukan hal-hal teknis ya. Gitu. Tapi misalkan kita fokus ke bisnis, koordinasi tim, cari tim, kemudian ngelayan customer. Jadi yang teknis ini yang sudah banyak menghabiskan waktu dan manfaatnya cuma sedikit dan pahalanya juga sedikit, ini kita delegasikan. Gitu. Jadi teman-teman mungkin itu bisa teman-teman renungkan ya, kira-kira aku sebenarnya pengen fokus bisnis enggak sih gitu. Kalau aku pengen fokus bisnis dan aku pengen benar-benar bisnisku gede ya, mungkin prinsip itu bisa dijalankan. Gitu ya. Oke, Mbak Christine mau bertanya, Mbak? Produknya apa Mbak Christine? Atau Bu Christine ya, manggilnya Mbak atau Bu? Oke, teman-teman, untuk ini baru ngumpulin testimoni ini ya, produknya skincare. Terus untuk konveksi gimana Mas? Kalau konveksi testimoni biasanya bagus gitu. Jadi yang dibuat apa, misalkan seragam futsal ya, maka testimoni dari orang yang sudah pesan ke kita gimana. Jadi review dalam bentuk video gitu ya. Nah, terus misalnya konveksinya seragam untuk kantor, yaitu testimoni dalam bentuk video dari kantor tersebut gitu. Jadi testimoni ya, karena orang kan lihat apa yang kita buat, ketika pelanggan itu puas, orang jadi pengen pesan ke kita. Testimoni gitu. Kalau tutorial nanti yang nonton malah sesama pengusaha konveksi. Tutorial nyablon, nanti yang nonton sama pengusaha konveksi, bukan pelanggan gitu. Jadi paling gampang sih testimoni gitu ya. Ya kalau edukasi rata-rata sama lah, konveksi ya kayak gitu. Jadi perbanyaklah testimoni. Kalau buku sastra ya itu tadi edukasi ya, salah satunya edukasi. Terus testimoni skincare. Nah, ayo perbanyak Mbak ya testimoninya ya. Nah, halo teman-teman ya, pengen ikut workshop. Ini saya benar-benar bukan pengen jualan bener. Tapi kalau teman-teman pengen tahu bagaimana cara memperbanyak testimoni, besok Sabtu itu saya ada workshop CRM Flywheel Marketing. Silahkan, nanti pendaftarannya cukup 150.000 buat teman-teman yang ada di grup ini. Gitu. Cuman saya benar-benar nggak pengen jual. Cuman pengen rekomendasiin kalau teman-teman pengen bingung gitu loh ke sini gitu, karena memang saya tidak mempromosikan itu yang mempromosikan dari partner dari Creatify ya gitu. Jadi kalau teman-teman mau ikut ya monggo nanti daftar di Creatify gitu, karena saya jarang nge-broadcast itu juga kan gitu. Tapi kalau teman-teman pengen membutuhkan itu, insya Allah besok Sabtu jam 9 sampai jam 2:30 sore itu nanti kita ada workshop bagaimana cara memperbanyak testimoni. Itu kemudian skincare pakai jalur testimoni dan hard selling. Boleh, tapi nanti kalau digabung akhirnya tidak terlalu gede growth-nya Mas. Ya, akhirnya Mas Ilham harus juga main paid, harus bayar gitu loh. Tapi nggak masalah kan, itu kan pilihan ya, pilihan kita nyiapin content creator atau bayar untuk ngiklan, ya itu kan pilihan. Content creator juga butuh operasional gitu.
Jadi sama-sama keluar biaya, tergantung kita mau alokasikannya kemana gitu. Gitu ya. Atau dua-duanya ya ada jalur dari orang follow dari kita dari konten kita, kemudian kita juga pengen paid ya bisa gitu. Nah, monggo tergantung strateginya mau seperti apa. Rekomendasi untuk otomatis penjadwalan otomatis itu ada Facebook Creator Studio, cari aja ya, ada di ini tutorialnya ada. Jadi Facebook Creator Studio itu gratis. Kalau mau berbayar tuh OnlyPool, ONLYPULT, OnlyPool. Gitu, terus terlewat. Mbak Widuri, apa pertanyaannya? Boleh boleh di ini ya, boleh ditulis ulang ya. Mungkin saya scrollnya terlalu bersemangat. Nah, terus kalau pengen daftar, monggo silahkan nanti boleh daftar ke Kreativa ya. Saya kasih linknya tadi siang saya dikasih linknya, saya bilang kalau linknya boleh di-share gitu. Gitu. Monggo teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Saya Mas. Siap. Monggo silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas, saya mau nanya, tadi kan udah mengenai usaha konveksi, jadi saya sekarang mau nanya mengenai testimoni untuk cemilan, bisnis cemilan, misalnya keripik. Oke. Jadi biasanya kan saya itu dapat testimoni pelanggan itu ketika makan aja, terus foto dari produknya kita. Jadi itu aja. Selain itu kira-kira ada testimoni lain nggak yang bisa kita naikkan ke story atau Instagram? Jazakumullah khair. Terima kasih Mas. Wah, jazakallah khair. Iya, ya memang kayak gitu. Kalau kalau untuk cemilan ya memang testimoninya pas makan gitu. Ya memang kayak gitu Mas. Enggak terlalu butuh detail-detail, enggak seperti skincare yang harus before after, enggak gitu. Karena itu kan impulse buying, hanya orang makan aja udah cukup. Ya sudah seperti itu memang Mas. Enggak usah diapa-apain lagi gitu ya. Itu jadi sudah dijalankan aja, sudah berjalan. Oke, syukron Mas. Siap, sami-sami Mas. Oke, jadi kalau mau ikut workshop monggo silahkan besok Sabtu ya jam 9 pagi sampai jam 2:30 pagi. Ini linknya sudah saya share. Itu terus dari Mbak Widuri, testimoni hanya di-share di story IG atau bagaimana? Semuanya. Ya di stories itu di-share, terus di feed juga di-share. Jadi semuanya itu di-share. Ya. Jadi konten kita itu hanya posting testimoni gitu loh. Jangan ada yang kita posting yang kita buat konten sendiri gitu. Jadi kalau kita membuat konten sendiri itu maksimal ya cuma 5%. Selainnya semuanya harus testimoni. Gitu. Kalau kita pengen fokus ke testimoni. Ya, gimana? Yuk, ini ada Mas Imam nih. Mas Imam, halo Mas Imam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ini mau tanya sekalian. Testimoni ini kan agar dilihat orang, itu kan tetap butuh jangkauan yang luas ya. Karena follower kan mungkin baru 1.000-2.000 gitu. Nah, sedangkan untuk menjangkau luas ini sepertinya yang cara agak instan itu kan pakai tagar. Nah, tagar ini gimana cara kerjanya? Kadang kok unik dia ini. Kadang kok ujuk-ujuk baru 2 jam 500 itu kan kaget. Dibalik lagi nggak bisa itu. Mungkin punya pola tagar mungkin matur nuwun. Iya. Kalau pola tagar kemarin udah dibahas belum ya? Kelihatannya udah ya. Jadi tonton video yang kemarin Mas Imam ya. Itu. Jadi pola cari tagar itu kita riset kompetitor, kira-kira yang pakai tagar itu engagement-nya lebih kecil atau lebih besar daripada kita. Misalkan yang pakai itu rata-rata yang ada di top post itu ada 100 likes. Ternyata punya kita itu 200-an likes rata-rata. Maka kita bisa bersaing di tagar itu untuk kita bisa menang. Gitu. Dengan catatan akun kita tidak melakukan aktivitas yang menurut Facebook itu mencurigakan. Jadi kalau kita ke shadow ban, mau kayak apapun tagar yang kita pakai ya nggak bakal kita bisa ada di top post. Gitu. Jadi jawabannya Mas Imam, tonton video sebelumnya ya Mas ya. Gitu, karena ada di pertemuan yang kemarin untuk tagar. Gitu. Oke, terus dari wajasa kila khair.
Oke, teman-teman ya. Alhamdulillah. Mungkin pertanyaan terakhir ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Oke ya, kurang lebih kelihatan sudah cukup. Oke teman-teman, insya Allah jangan lupa besok Kamis kalau tidak ada halangan, karena besok Kamis kemungkinan saya ada acara di luar kota, cuman belum fix apakah jadi acaranya atau tidak. Jadi kalau insya Allah tidak ada halangan, kita ketemu lagi insya Allah besok hari Kamis, pertemuan terakhir ya, habis itu baru kita ada program yaitu 1 bulan 1.000 followers gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen ikut program itu ya insya Allah nanti kita akan share teknisnya seperti apa, dan intinya yang kuat mengeksekusi yang bisa mencapai tujuan gitu ya. Jadi kalau teman-teman benar-benar serius mengeksekusi insya Allah 1.000 followers itu bisa tercapai gitu. Dan alhamdulillah semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Serta doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita akhiri, foto dulu ya. Minta tolong kameranya diaktifkan ya, untuk kenang-kenangan. Diaktifkan. Oke, nah ini kan saya lihat nih Mas Suprapto sudah saya confirm Mas permintaannya. Ini Mas Suprapto saya salut loh, Mas Suprapto ini paling senior ya mungkin ya. Tapi masih semangat untuk belajar ya. Ada Mas Hanif. Mas Hanif di mana? Di rumah Mas Hanif? Di rumah atau di kos-kosan? Kelihatannya masih muda ya. Jangan-jangan kameranya itu ya. Ayo teman-teman yang lain yang mungkin bisa untuk diaktifkan kameranya, kita foto ya, kita screenshot sebentar untuk dokumentasi. Oke ya. Ya, sip. Sudah. Oke teman-teman, kita pose gini ya. Nah, gitu ya. Kita pose yel-yelnya belum dibuat, nanti ya. Kita hitung 2, 3, 1. Oke, sebentar. Saya screenshot dulu. Oke, sekali lagi. Ya, yuk. 1, 2, 3. Oke. Oke, matur nuwun teman-teman atas waktunya ya. Thank you, sampai jumpa minggu depan insya Allah. Selamat beristirahat, selamat malam.